Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jikalau pagi hari ini kita boleh kembali bangun dengan tubuh yang sehat, mari sebelum kita memulai semua aktivitas kita mohon bekal kebenaran firman Tuhan untuk menyertai dan membekali hidup kami, hingga kami boleh tetap membawa hidup ini senantiasa di dalam pimpinan, pertolongan dan penyertaan Tuhan. Mari kita awali menerima pada pagi hari ini di dalam doa. Kami bersyukur padamu ya Tuhan, atas kasih setiamu, atas pertolongan dan penyertaan Tuhan. Kami boleh melepaskan segala kelelahan-kelelahan kami di sepanjang tidur kami semalam. Untuk itu Tuhan, pada pagi hari ini kami mulai semua aktivitas kami. Mari Tuhan, bungkus kami dengan kuat kuasa-Mu, bekali kami dengan kebenaran firman-Mu, agar kami boleh tetap berjalan di dalam pimpinan, pertolongan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan kalau pagi hari ini kita boleh kembali bangun dengan tubuh yang sehat. Mari sebelum kita memulai semua aktivitas kita mohon bekal kebenaran firman Tuhan untuk menyertai dan menolong sepanjang aktivitas kita dari pagi hingga sampai malam nanti. Judul firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu dalam Yesus ada pengampunan dosa. Ya, mari kita baca di dalam Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-7 dan yang ke-11. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Ayat yang ke-11, aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalamnya segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, jikalau pada pagi hari ini Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat Efesus di sini mengingatkan kepada kita semua, ya, sebab di dalam Yesus dan oleh darahnya kita beroleh penebusan. Kita semua sudah tahu di dalam Yesus ada anugerah. Di dalam Yesus ada penebusan, ya, oleh pertumpahan darahnya, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, menurut kehendak Allah. Bagaimana kita bisa membawa hidup ini menurut kehendak Allah? Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini Rasul Paulus menegaskan kepada jemaatnya di Efesus agar mereka ingat hanya di dalam Yesus dan oleh penebusan Yesus itu kita akan memperoleh penebusan dosa. Seringkali kita lupa atas pengorbanan Yesus. Seringkali kita lupa akan kasih dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bahkan di dalam ayat yang ke-11 dikatakan, aku katakan di dalam Kristus, kata Rasul Paulus, karena di dalam Yesuslah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian sesuai dengan maksud Allah. Kita ini sebagai anak-anak Tuhan, kita memiliki janji Allah yang luar biasa. Apakah janji Allah itu? Yaitu hidup kekal. Ini yang harus jadi fokus di dalam kehidupan kita orang percaya. Jangan sampai hidup kita ini gagal di tengah jalan. Rasul Paulus adalah seorang rasul yang selalu memikirkan keadaan jemaatnya. Dia tidak ingin ada satupun jemaatnya yang gagal, ada satupun jemaatnya yang jatuh dalam dosa. Berkali-kali ketika kita baca di dalam surat-surat Rasul Paulus, selalu dia mengingatkan keadaan jemaatnya dimanapun berada, agar mereka
selalu ingat akan kasih Yesus yang luar biasa. Di sini ditegaskan pada pagi hari ini, di dalam Yesus dan oleh darahnya kita beroleh penebusan dan pengampunan dosa. Bukankah kita hidup sebagai manusia, kita sudah memiliki dosa-dosa sejak awal kehidupan kita, yang diawali dengan dosa manusia yang pertama. Di situ dosa itu sudah melekat. Namun Tuhan melihat keadaan kita dan Tuhan tahu kita manusia tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri. Kita sebagai manusia, kita tidak dapat melepaskan dosa-dosa kita sendiri. Di sini diingatkan oleh Rasul Paulus, di dalam Yesus dan oleh darahnya ada penebusan dosa. Bagaimana sikap percaya kita kepada Tuhan? Apakah kita memiliki percaya yang sungguh bahwa Tuhan itu mampu menebus dosa-dosa kita, mampu memberikan pengampunan atas segala dosa kita? Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kalau kita ingat atas kematian Yesus di atas kayu salib, itu sebagai anugerah Bapa yang diberikan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Firman Tuhan mengatakan, barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan akan beroleh hidup yang kekal. Itulah tujuan hidup kita, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Hidup yang kekal di rumah Bapa di surga yang mulia. Bahkan di dalam ayat yang ke-11 dikatakan, di dalam Kristus, di dalam Dia kita mendapat bagian daripada janji Allah itu. Janji Allah adalah janji yang sempurna. Janji Allah adalah janji yang kekal, yang tidak pernah dipungkiri, dan janji itu pasti ditepati. Di sini dituliskan semua itu merupakan bagian daripada hak kita untuk menerima janji-janji itu. Dan janji itu diberikan Allah sesuai dengan kehendak kita, sesuai dengan perilaku kita, dan sesuai dengan percaya kita kepada Dia. Di sini dituliskan segala sesuatu bekerja menurut keputusan dan kehendaknya. Jadi semua ini merupakan satu anugerah yang sudah Tuhan siapkan untuk kita semua. Dan Tuhan pasti menepati semua janjinya itu. Pagi hari ini judul firman Tuhan, dalam Yesus ada pengampunan dosa. Inilah yang perlu kita sadari dan selalu kita ingat. Bukankah hidup kita penuh dengan dosa? Seringkali kita sudah minta pengampunan, namun seringkali pula kita akan mengulangi berbuat dosa itu kembali. Pagi hari ini, firman Tuhan yang penuh dengan kasih selalu mengingatkan kepada kita agar kita jangan kembali jatuh di dalam dosa. Di sini dituliskan, oleh karena itu, di dalam Dia kita mendapat bagian daripada apa yang sudah dijanjikan. Janji Allah itu sifatnya kekal. Janji Allah itu melekat di sepanjang kehidupan kita. Dan itulah yang akan kita nikmati setelah kita hidup di dunia yang sementara ini. Mari selanjutnya kita baca di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Inilah tujuan akhir dari apa yang sudah Tuhan janjikan kepada kita. Dia dengan sabar terhadap kita. Dia selalu menunggu pertobatan kita. Dia selalu menunggu
Kapan kita sadar atas dosa-dosa kita? Kapan kita sadar bahwa hidup kita ini diwarnai dengan dosa yang berkelanjutan? Tuhan tidak lalai untuk menepati janjinya. Tadi sudah saya katakan bahwa janji Tuhan adalah janji yang kekal, yang pasti akan kita nikmati. Ya, sekalipun seringkali manusia memiliki satu keraguan-raguan atas janji Tuhan ini, tapi pagi hari ini firman Tuhan menegaskan Tuhan tidak lalai untuk menepati janjinya. Kapan waktunya? Waktunya adalah waktu Tuhan. Kita tidak bisa menentukan kehendak kita di atas kehendak Tuhan, tapi kita harus menaruh hidup kita ini di atas kehendak Tuhan. Ya, kita harus menaruh hidup kita ini senantiasa menurut akan kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, tujuan daripada Tuhan yang begitu kasih, jangan ada yang binasa, supaya semua orang berbalik dan bertobat untuk menikmati janji-janji yang sudah Tuhan berikan pada kita, yaitu hidup kekal. Itu yang Tuhan rindukan. Jangan ada seorang pun yang jatuh dalam dosa. Sadarlah, apapun yang kita hadapi dalam dunia pada saat ini, yang penuh dengan segala masalah, seringkali beban-beban itu menimpa kehidupan kita silih berganti, dan kita merasa lelah. Bahkan seringkali kita merasa tak mampu untuk menahan beban kehidupan ini. Namun firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kepada kita, berbaliklah dan bertobatlah, agar kita boleh kembali dikuatkan menjadi orang-orang percaya yang sungguh-sungguh menaruh hidup kita, masa depan kita hanya di dalam tangan Tuhan. Tuhan tidak pernah lalai untuk memenuhi janjinya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, di pagi yang indah ini, firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa di dalam Kristus, di dalam Yesus, kita mendapat bagian yang sudah dijanjikan. Kita dari semula telah ditentukan untuk menerima janji itu sesuai dengan maksud dan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, pada pagi yang indah ini, biarlah kita mau tetap setia, taat, berjalan di dalam jalan pimpinan dan kebenaran firman Tuhan. Karena pada saatnya kita akan menerima janji yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Dan yang paling penting, kita harus sadar, bila kita dalam kelemahan, bila kita menghadapi masalah, biarlah kita mau tetap berbalik kepada Tuhan, membawa segala permasalahan kita, pertobatan kita hanya kepada Dia, karena hanya Dialah satu-satunya yang dapat menolong dan memberikan pengharapan bagi kehidupan kita ke depan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sekalipun firman Tuhan yang singkat pada pagi hari ini merupakan satu materi yang cukup menguatkan bagi kita semua, agar kita tetap hidup dan kita tahu bahwa hanya di dalam Yesus itu ada pengampunan dosa. Mari Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita mau berbalik kepada Dia, dan kita mau tetap bertobat. Kita bawa hidup kita, membawa segala masalah kita hanya kepada Dia, karena hanya Yesuslah yang mampu menolong dan melepaskan segala beban kita.
Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih buat firman-Mu yang indah pada pagi hari ini. Hamba percaya Tuhan, Engkau sudah memberi kekuatan, Engkau sudah mengingatkan kami kembali. Itu bentuk cinta kasih-Mu yang selalu menyertai hidup ini. Meteraikan firman ini dalam kehidupan kami, agar kami boleh tetap setia. Kami sadar, jikalau ada salah, ada dosa yang masih melekat, ampuni kami Tuhan. Agar hidup kami berkenan di hati-Mu. Dan pada saatnya kami percaya Tuhan, kami akan menikmati janji-janji-Mu yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya firman-Mu sudah memberi kekuatan, pengharapan bagi kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, kami naikkan segenap doa kami ini hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang sanggup menolong dan menyertai sepanjang langkah hidup kami ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.